Jadi hari ini kita akan menanggapi ya kelakuan si Polinikus, si Jumpret, congor kenceng ya, corong ya. Gara-gara Juma terbongkar sudah ajarannya ya, jadi jangan salahkan kita ya. Kalau kita juga akan membongkar kitabnya. Yang saya herankan ya, Zulkifli nggak pernah memberikan edukasi tentang kitabnya, tetapi lebih suka hanya mendebatkan kitab orang ya, yang menginginkan bahwa kitab orang lain itu harus mengikuti apa yang menjadi pemahaman kitabnya. Sehingga di dalam setiap perdebatannya ya, dia selalu sok-sokan seolah-olah dia ngerti Alkitab gitu ya. Saya risih banget teman-teman saya keliling TikTok ya, nyari kadrun gitu kan. Pas lagi masuk kok masih saja fokus hanya Alkitab yang dipermasalahkan. Kemudian ketika Kristen menjelaskan nggak mau. Saya bilang sudah, kalau memang nggak mau jangan dilanjutkan. Ngapain kita ngejelasin Alkitab lagi, ya kan? Langsung aja balikin ke kitabnya, ya kan? Gitu kawan-kawan ya. Saya akan tunjukkan dulu video ya, ini sesuai dengan tema kita ya, dimana si Jumpret ya, yang selalu mulutnya selalu kata-katanya itu terlalu disuarakan dengan kencang-kencang ya, tapi memang bisa menjadi idola loh, karena bagi Islam itu bukan perkara kamu punya pengetahuan yang bisa diambil atau hanya bisa mendebat. Nah itu, kalau andalan Islam itu yang penting bisa suara kencang, bisa mendebat, bisa ngoceh ya, bisa melawan kata-kata walaupun kata-katanya nggak ada kejelasan ya, itu mereka udah jadikan jagoan. Ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1, ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 19, Paulus mematikan akal sehat manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19 dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur, jangan melalui lahi. Aduh. Gak usah keluar-keluar terlalu gede-gede suaranya Jumpret ya. Buktinya orang yang di luar Islam yang justru bisa sukses, bisa menciptakan hal-hal yang bahkan kalian butuhkan tanpa pengikut Kristus ya, tanpa penyembah Tuhan yang benar. Bagaimana dunia ini hanya mengandalkan kencing onta, bagaimana dunia ini hanya mengandalkan mencium batu, bagaimana nasib dunia ini kalau hanya mengandalkan onta ya. Mikir Jumpret, yang nggak pakai akal itu siapa sebenarnya? Kalau bicara akal itu ya, Al-Quran bisa ditanya dan bisa menjelaskan. Nggak usah bahas 1 Korintus dan lain sebagainya ya. Sejak kapan Rasul Paulus itu ngajak kita nggak mikir ya? Sudah begitu dia mengatakan bahwa kita orang Kristen ya, baca itu teks originalnya, nggak usah pakai ditambah-tambah. Justru kitabmu dari terjemahan saja sudah ada kata sisipan yang jelas-jelas itu di luar teks originalnya, pengertian teks originalnya ya. Walaupun nggak ori ya, anggap aja lah original ya teman-teman ya. Kita ngikutin mereka aja. Sudah kitab katanya diklaim sebagai wah dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah, oke lah, anggap aja lah original gitu ya teman-teman, tanpa campur tangan manusia. Kenapa? Tiba-tiba jatuh dari langit soalnya ya, anggap aja lah begitu. Sudah diklaim kitab yang udah jatuh dari langit, tulisan Allah sendiri, kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya, selalu ada kata-kata sisipan. Sudah kata-kata sisipan ditambah pula ada tafsir Jalalain, tafsir Kemenak, tafsir Quraisy Shihab, Ibnu Katsir, coba. Belum lagi nih tafsir Malaysia ya, Kemenak Malaysia ya. Tafsir apalagi tuh di Arab Saudi ya. Tafsir mungkin untuk Islam di Amerika. Nggak tahu yang nafsir itu ulama apa itu di Amerika ya. Ya teman-teman ya. Pokoknya dipadu-padankan sesuai ya, dianggap dijadikan bahwa Al-Qur'an itu harus dijadikan sesuatu yang indah ya. Dari terjemahan dari original teksnya itu farjaha, kemudian diganti perempuan. Yang dari original Arabnya zakar, tiba-tiba diganti laki-laki. Padahal kan kalau laki-laki sama perempuan di bahasa Arabnya beda pula kan gitu ya. Ada bahasanya sendiri gitu. Nah apa itu? Kenapa tuh Zulkifli?
Kalau kau misalkan goceh begitu, dikasih dalil, kau jawab apa kau? Ya, tadi Quran surat berapa? Alkitab berapa tadi? 1 Korintus berapa? Coba kita dengarkan lagi, nanti kita buka sama-sama ya kan kawan ya. Kita nggak takut. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. 1 Korintus 1 nomor 19. Oke, 1 Korintus 1 nomor 19. Oke. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Dalam original teks terjemahan jujur. Jangan apa tadi dia bilang? Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh. Dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 9. Oke. Teman-teman ya, kita nanti cek ya bagaimana kata Rasul Paulus. Saya penasaran. 1 Korintus ayat berapa tadi? 1 Korintus 19 ya? Sorry. 1 Korintus ayat 19. Iya, 1 Korintus ayat 19. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 19. Sebenarnya coba. Aku salahkah? 1 Korintus 1 ayat 19. Oh, iya, sorry. 1 Korintus 1 ya tadi dia bilang ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, di ayat 18 menyebutkan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Terus salahnya di mana di Zulkiper? Ini ayat 18-nya dulu kita baca. Karena apa? Ayat 18 ini biasa dipahami sama umat Islam yang tidak terbiasa membaca kalimat ya. Maka dia mengatakan kalau orang yang menerima pemberitaan salib katanya orang bodoh. Padahal di sini disebutkan kalimatnya begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Gitu loh. Orang yang akan binasa itu menganggap bahwa pemberitaan salib itu ada suatu kebodohan, begitu loh maksudnya. Sama dengan umat Islam. Ya, umat Islam menganggap bahwa pemberitaan salib, pemberitaan Yesus mati di kayu salib adalah suatu kebodohan. Ya, tetapi, nah ini dia nggak baca selanjutnya. Kan di situ kan ada komanya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Terus ayat 19 karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di sini tuh bukan diajarkan orang tidak bisa mikir, tetapi bagi orang-orang yang sok-sok meninggikan dirinya, sok-sok yang berilmu kayak Jumpret ya, maka sudah dilenyapkan sudah ke hikmatnya. Ya. Karena apa? Dia sendiri mengeraskan hati, bahkan mencoba untuk membelok-belokkan ayat Alkitab atau membelok-belokkan fakta kebenaran. Dia sendiri yang membelokkannya, pada akhirnya dia tersesat sendiri, itu maksudnya. Ya, artinya kawan-kawan ya, Tuhan itu menginginkan bahwa kita itu boleh mengalami kehidupan kekal, ya, melalui kesempatan atau anugerah yang diberikan kepada Tuhan dengan dirinya menjadi tebusan bagi pelanggaran kita. Ya, itu disebut grace. Ya, itu yang disebut anugerah, kasih karunia. Tapi kalau setiap orang tidak mau menerimanya, ya berarti salah sendiri. Hikmatnya pun akan hancur karena itu. Karena kehidupannya, pemikirannya, perkataannya terus-terusan membelokkan kebenaran. Gitu kawan-kawan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi 1 Korintus 1 ayat 19 ya, ini mengungkapkan bagi orang-orang yang di mana ya dia hanya mengandalkan isi otaknya sendiri, kemudian kebenaran dibelokkan sesuai dengan pemikiran kitabnya sendiri ya. Ayat 20 mengatakan apa? Di manakah orang yang berhikmat? Hikmat di sini apa teman-teman? Hikmat di sini konteksnya adalah ya orang-orang yang memiliki gelar, entah dia dosen, entah dia dokter, ya entah dia guru, ya pengajar Allah, apalah pokoknya ya. Mereka akan dibinasakan hikmatnya. Ya karena apa? Orang-orang yang mencoba untuk mengandalkan pemikirannya sendiri, mengandalkan logikanya sendiri, mengandalkan kepintarannya sendiri ya, di situ akan dipermalukan Tuhan, bahkan dilenyapkan hikmatnya, dilenyapkan kepintarannya maksudnya. Ya, ini ada tertulis karena ada tertulis ya 19. Karena ada tertulis, ya. Terus ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi Tuhan Allah kita ya menyelamatkan orang-orang
yang percaya akan pemberitaan salib, yang dianggap bodoh bagi mereka. Itu maksudnya. Karena orang-orang cerdas pun ya teman-teman, mereka menolak karya salib itu. Ya, ini bisa dipahami. Orang Kristen sangat paham dengan kitabnya sendiri. Karena apa? Kami sudah terbiasa membaca kitab kami dengan bahasa yang kami mengerti, Jumpret, ya. Bukan kayak kitabmu yang cuma satu kalimat tiba-tiba ada terjemahnya pun sudah dirubah, ya. Kemudian belum lagi ditafsir A, B, C, D, E, ya kan? Itu sudah gak karu-karuan, amburadul, makin hancur gitu loh. Ya. 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur, jangan melalui lahi. Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh. Makanya belajar Bible itu tidak boleh pakai akal. Aduh, kecerdasan orang pintar gimana? Gak boleh. Ya, pakai iman. Apa sih ini kok ya? Lanjut. Kalau mau belajar Bible, pasti keluar dari Kristen. Kalau pakai akal. Oke, ya sudah. Contoh nanti, contoh. Ya, Contoh, kalian Bapak, yang benar. Anak, roh. Kami Kalian tidak kena akal. kalian mau bisa gimana, benar. mau pelintir-pelintir gimana pun. Anda tidak bisa benar karena Anda tolak ukur benar itu akal. Oke. Tolak ukur Ya, benar Bang. itu akal. Semangat Bang melayani. Akalnya orang Islam itu di mana sih kalau kita ini keluarin uang disuruh cium-cium batu itu sebagai penembus dosa kita? Akal sehat kita di mana, Jumpret? Hah? Orang Islam itu pakai akalnya di mana sih, Jumpret? Ketika Al-Quran ditanya mereka jawab, harus tanya sama ahlinya dong, sama ahli Islam dong. Lah kalian selama ini punya iman nggak ngerti apa-apa gitu? Jadi selama ini kalian umatnya goblok semua gitu? Kok si Jumpret ngatain kami orang Kristen yang nggak punya akal? Ketika umat Islam yang awam ditanya, ya tentang Qurannya bilangnya apa? Ya lawan tuh si Zulkifli katanya. Lawan tuh si Juma. Ya, lah dirinya sendiri nggak ngerti tapi sudah tampil, itu yang bingung saya. Dirinya sendiri nggak ngerti Islam, nggak ngerti Al-Quran, ya, tapi bisa komentar, membela Islamnya, kan bego namanya teman-teman. Orang membela imannya itu harus ngerti apa yang dia bela gitu loh. Dia membela apa itu kalau dia ditanya aja nggak ngerti kan gitu, ya kan kawan? Belum lagi apa namanya ustadznya, mana pernah mereka mau di debat kitabnya? Akal sehat pakai yang gimana itu akal sehat di celana itu Jumpret? Kalau akal sehat di celana, bagaimana ngejawabnya ketika ditanya umat Kristen? Masa Al-Quran setiap kali ditanya dibahas katanya itu apa namanya penistaan? Akal sehat di mana, Jumpret? Aduh. Kalian nih ya, kita ini ya sudah di era apa namanya? Era internet apa sih yang tertutup? Kalau zaman dulu mungkin ada banyak Muhammad KC ya. Yang sebelum-sebelumnya tapi tidak terekspos. Karena terekspos lah ya. Karena zaman internet lah ya mengungkap bahwa karena agama ini ada orang teraniaya. Bagi mereka membela agamanya dengan menganiaya orang. Sebagian umat Islam sampai murtad gara-gara berpikir akal sehat saya, aduh, ini kok ajaran saya begini amat ya? Masa cuma ngomong begitu aja di penjara sampai dikasih makan tai, dikasih injak-injak sampai di penjara puluhan tahun. Waduh, jangan-jangan ajaran saya yang salah ini. Ya? Jadi nggak usah ngajarin kita pakai akal sehat, Jumpret. Akal sehat yang kau gadang-gadang itu seperti apa sih? Sinilah masuk. Coba kita pengen tahu nih akal sehat yang dimiliki umat Islam itu kayak mana. Asal jangan kau bahas Alkitab lagi. Karena kau menganggap bahwa kami sudah tidak punya akal sehat. Buktikan kalau umat Islam bisa punya akal sehat dengan dalil yang saya akan kasih. Oke, ini mumpung saya baru mulai live-nya, silakan mungkin pengikutnya yang ngasih linknya ke sana, ke si Jumpret, ya. Akal sehat yang ditawarkan umat Islam itu kayak mana? Saya akan berikan pertanyaan, lalu bagaimana dia mengolah akal sehatnya ketika saya berikan dalil. Kasih tahu si Jumpret. Ini ada pengikutnya Jumpret ya? Kasih linknya. Jangan cuma hanya nyari koin di TikTok dia. Ya, kita kalau di live streaming di YouTube begini langsung tunjukkan datanya. Secara screen terang-terangan bisa dibaca semua orang. Ya, saya akan berikan dalilnya bagaimana akal sehatnya bisa berfungsi. Kasih teman-teman, saya minta teman-teman kasih link yang saya sudah apa namanya ini paku ini ya, kasih dia, suruh masuk ke sini. Akal sehat yang digadang-gadang sama si Zulkifli itu kayak mana? Dengan dalil yang akan saya kasih. Jawab, saya tidak mau pusing dengan pembahasan Alkitab. Kalau cuma congornya cuma 100 doang ya, terpaksa ya saya mute. Itu aturan saya. Dia sampai harus betul-betul bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki akal sehat hanyalah Islam. Oke, saya tunggu ya, Jumpret. Ini hari ini kita sengaja memang membahas kamu nih.
Ini Bang ya, semangat Oke. Bang mempelajari firman Tuhan. Suatu saat saya percaya Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak buta melihat saudara pembelajaran Anda. Roh. Suatu saat saya akan lihat. Bagaimana ini bisa menjadi satu? Suatu Mati saat saya akal. akan lihat engkau datang dan menerima Tuhan Kata sebagai Tuhan saudari Yesus kita sebagai ini, juru selamat kami. Suatu supaya saat kita anggap Ini manusia yang model seperti ada orang bicara dia nggak peduli, tapi ngundang di TikToknya. Orang punya etika juga enggak, ngomongin akal sehat. Ya, terus sudah begitu, ya dia sebut Bapak Roh Kudus dengan firman, dia katanya apa namanya ini? Di ini mana bagaimana nih bersatunya? Dia pakai kertas disobek-sobek, ini analoginya dia di mana ini? Nah, kalau dirinya dipotong nih kepalanya, terus hatinya dipisahin, ya kakinya dipisahin, dimutilasi, ya memang nggak bisa. Harus disatukan, harus dijahit itu disatukan. Kalau dimutilasi ya terpisah. Ya, yang disebut apa namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bagian dari dirinya tidak bisa terpisahkan. Emang Allah itu mati? Enggak kan? Walaupun dalam kemanusiaan dia menunjukkan dagingnya harus mati, tapi dia juga nggak mati dagingnya. Maksudnya menunjukkan bahwa dia harus turun ke dunia orang mati, ya. Dia memberikan kesempatan orang-orang terdahulu untuk menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kembali kepada kodrat ilahinya. Itu yang betul. Nah, dirinya ya ada akalnya, ada tubuhnya, ada rohnya. Terus terpisah gitu, ya mati dong namanya kalau terpisah. Julkiper. Masa dia menganalogikan Bapa, Anak dan Roh Kudus pakai kertas gini, teman-teman nih, coba otaknya di mana? Akal sehat di mana dia? Kalau dia ngomongin begini, analogi gini di depan saya, berarti otakmu itu di warung, di pasar, ya, kepalamu lagi ngomong di sini, gitu ya, terus pantatmu di rumah gitu kan, Julkiper gitu. Bisa saya gitu kan teman-teman ya? Kalau dia pakai analogi kertas yang terpisahkan begini, ya, konsep Tritunggal bukan model terpisah begini, ya, bisa apa ini? Saya berharap ada Muslim masuk lagi. Selamat malam tipu-tipu. Selamat malam tipu-tipu. Buka mute-nya silakan. Selamat malam, salam Bu Fatimah. Oh, salam ya, saya pikir kadrun. Saya itu lagi nunggu-nunggu mereka inilah. Itu untuk nama pengganti Suma itu Bunda. Oh gitu. Saya gatel betul maksudnya. Saya gatel betul ini pengen nampolin dia ini. Kok teriak-teriak tiap hari cuma hanya membahas Alkitab saja, suara kenceng-kenceng pula ya kan. Sudah Itu gitu tong ngapain kosong. kita nggak pakai akal sehat. Tong kosong nyaring bunyinya itu Bunda. Makanya sibuk nyari koin dong di TikTok, nggak pernah mau dia masuk ke sini. Kalau ke sini kita ada aturan, nggak boleh kayak pasar. TikTok itu kayak pasar, tau nggak? Aduh, kacau parah. Lanjut. Ya, kalian ya, suatu saat dimatikan. Tuhan Nah, kalau akal dimatikan, bisa nggak ini menjadi satu? Bisa. Ini satu, udah matikan akal. Satu kan? Satu, udah selesai. Gila kita. Ini dibilang Ya, mungkin dia kalau sudah ngalami otaknya terpisah sama kepalanya, itu baru dia mikir, oh iya berarti saya udah mati nih, itu nanti dia. Ya, dia menganalogi Bapa, Anak dan Roh Kudus terpisah teman-teman. Ya, oke kita lanjut lagi, ada video dia lagi. Saya fokus sengaja memang ngebahas dia ini biar sekali-kali lah dia mau kesini ya. Biar agak Kalau sedikit panas. Ya. tipu-tipu mute dulu, itu ada feedback tuh Bu. Oh ya, di mute dulu Pak, tipu-tipu. Jadi biar nggak feedback. Ya, kita dengar. ketahuan siapa yang ke penjuru bumi tergopoh-gopoh siang dan malam kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan. Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen. Subhanallah, Islam suci dari itu. Islam menggaungkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam datang ke atas muka bumi ini sebagai Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Rasul utusan Allah. Yohanes 17:3 hidup dekat. Aduh, kalau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel, jumpret, nggak usahlah dicaplok dalam Quran jadi bahasa Arab, ya. Mikir nggak nyampe ke sini. Umat Islam selama ini selalu di dokter sama si jumpret ini ya, supaya menganggap bahwa Isa itu bukan diperuntukkan untuk seluruh dunia. Padahal kitabnya sendiri Isa itu ya, itu apa namanya, tanda bagi seluruh alam semesta. Tuh bahasanya pakai seluruh alam semesta. Baca surat Al-Anbiya teman-teman. Kalau nggak salah itu mungkin ayat 19 sampai 21, itu mungkin sekitaran itu. Ya, itu berikan penjelasan tanda kelahiran Isa itu lebih istimewa daripada Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau Isa itu hanya untuk Bani Israel, kenapa kok disebutkan dia yang terkemuka di dunia dan akhirat? Emangnya yang masuk surga cuma orang Yahudi doang, Jumpret? Ayo anak buahnya Jumpret, mana nih? Kasih linknya. Kasih linknya. Tolong kasih linknya. Biar dia berani masuk ke sini, jangan cemen. Ya? Masa dia cuma keluar-keluar berani cuma nyari koin di TikTok doang, gak berani di sini. Ayo, kalau memang Yesus itu adalah Isa, ya, kenapa Yesus yang katanya diutus di bangsa Israel doang tiba-tiba pindah di Arab, bahasanya Arab, diakui sebagai nabinya oleh orang Arab, ya? Terus kemudian di kitab Arab, teman-teman, Isa itu katanya terkemuka di dunia dan akhirat loh. Dunianya Isa itu cuman Yahudi doang kah? Ayo akal sehatnya mau di mana nih akal sehatnya Jumpret? Ayo. Habis kamu ditelanjangi di sini, mampus kau nanti. Ya. Kita ambil kitabmu semua, mampus kau. Kalau kau pakai dalih bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel, ya, saya akan bantah dari kitabmu. Bagaimana tuh kitabmu? Ya, si Isa yang katanya dari Bani Israel katanya diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, tetapi dia terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaannya, emang dunia dan akhirat itu cuman Bani Israel? Ayo. Otaknya masih ada gak Jumpret? Jadi kamu yang ngatain kami umat Kristen tidak punya otak, di sini saya buktikan kau yang tidak punya otak. Ya? Terus saya mau tanya lagi nih. Kalau memang Isa itu hanya diperuntukkan untuk Bani Israel, dia disuruh datang lagi ke dunia itu yang kedua kali bunuh babi. Babinya di mana babinya? Di Israel kah? Hanya Israel doang baninya? Babinya. Ayo. Akalmu di mana, Jumpret? Berani nggak? Gemetaran nggak lo? Ya, sini saya pastikan kau saya buat gemetar kau. Bicaramu terlalu kencang ya, seperti pakai toa saja tapi kosong kau. Ayo kasih linknya, bagiin ke si Jumpret biar panas sengaja saya pancing panas-panas biar dia mau masuk ke sini dia. Bu Fatimah, satu lagi Bunda. Isa kan Ya. kalimatullah. Berarti hanya untuk Israel, orang tidak. Makanya teman-teman ya. Jadi kitabnya sendiri ngomong apa dia tentang sendiri gitu. Kalau kami bisa bicara, kamu pakai Yohanes 16 ya. Atau Matius 16 ya, Matius 14 ya, atau berapa itu ya, saya lupa ya. Matius 15 kalau nggak salah ya. Ya, bahwa dia diutus dari bangsa Israel. Dari. Dia kata darinya dia buang. Kenapa? Umat Islam sudah tidak terbiasa mengerti kalimat. Karena ketika dia membaca Qur'annya juga nggak paham kalimatnya, itu butuh tafsir ya. Jadi sudah nggak terbiasa membaca kalimat. Jadi kata darinya itu dibuang. Kalau bicara dari, konsepnya adalah seperti halnya dalam kitab para nabi Yesaya 43 bahwa Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi-saksinya, ini saksinya Tuhan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bagi siapapun orang-orang yang mengakui Abraham, Ishak dan Yakub harus mempercayai bahwa kesaksian yang benar, utusan yang benar itu berasal dari bangsa Israel. Ketika Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya, kesaksian peristiwa dan bangsa Israel lalu kemudian diperkembangkan untuk seluruh dunia. Kenapa? Tuhan memilih bangsa Israel. Segala sesuatu dimulai dari bangsa Israel. Itu yang betul. Jadi kalau kelakuan si para polemikus, polimodar itu ya, itu mereka selalu hanya mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tetapi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta. Ayo, saya ajak kamu menunjukkan dalilnya kalau Muhammad itu untuk seluruh alam semesta, dan di mana kamu akan bisa menemukan bahwa Isa dalam kitabmu lebih tinggi daripada Muhammad. Ayo, Zulkifli, kita siap banting-bantingan ini untuk keluarin dalil. Ayo. Berarti dia menistai Al-Quran, Bu. Iya, makanya kenapa dia menghindari Quran? Karena dia sebenarnya gamparin mukanya dia sendiri. Ketika dia menyudutkan kekristenan, dia gamparin mukanya sendiri. Jadi ketika dia menabok kita, menyerang kita dengan Alkitab, kita serang balik dengan kitabnya. Begitu. Jadi itu yang benar, Bunda. Itu yang benar. Kita untuk dipermasalahkan lagi kitab kita. Karena apa? Kitab kita itu sudah dituduh dirubah-rubah lah. Kitab kita ini sudah kitabnya Paulus lah, kitab palsu lah. Sudah, stop. Kita langsung ngajar mereka. Ya gitu aja. Ini saya udah gemes banget teman-teman. Saya udah siapin data untuk nabokin si Zulkifli ini. Minum air dulu, Bu. Kita permalukan di sini. Karena apa? Dia itu hanya keluar-keluar di TikTok nyari koin. Ya, sampai dia bikin klarifikasi.
Kalau orang yang bilang katanya saya cuma nyari koin di sini, saya siap ke offline. Itu pun bagi para polemikus Kristen. Tapi kalau pendeta yang sopan cukup online. Tapi kalau penista offline, ya apa? Karena mengancam, tahu nggak? Mau ngajak perang fisik kan? Nah, gitu kawan-kawan. Jangan cuma hanya dia karena dia apa namanya sabuk, nggak tahu sabuk hitam apa sabuk apa dia itu taekwondo. Ya sudah masuk aja ke MMA sekalian, ya kan? Buktikan di situ kalau kau lebih jago. Ya kan? Emangnya cukup bela diri kau punya bela dirimu itu? Nah gitu kan kawan. Gak usah sok-sokan ya. Nah lanjut lagi, apa katanya nih? Kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Oke, kalau begitu kamu ngapain percaya Muhammad? Kalau kau satu-satu mengenal Allah yang benar itu Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di mana dia telah menyatakan namanya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman yang diutus menjadi manusia, bukan utusan yang kau pikir itu seperti nabimu, jompret, ya. Jadi kenapa kau sudah mempercayai Yohanes 17 ayat 3, ya? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya Yesus Kristus yang kau utus. Kenapa kau percaya Muhammad? Ayo, gimana jompret? Nah, Dia, Bunda, dia mau itu mengakui itu Allah yang dimaksud itu Allah SWT itu dia mau itu. Politik. ya, nanti kita tunjukkan upload SWT-mu itu ingin menargetkan supaya manusia itu memenuhi neraka. Kan kasih jalan mampus dia nanti, ya kan? Betul. Mana Alkitab menyebutkan bahwa Yahweh itu punya niat untuk memenuhi neraka jahanam dengan manusia? Ayo, mana? Sama nggak itu Allah SWT? Jadi jangan hanya kata-kata Paijo sama-sama Paijo itu adalah bapaknya, nggak bisa. Harus dilihat dulu sama-sama namanya Paijo. Ya, Paijo ini sebagai apa harus dilihat dulu. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan cuma hanya mengatasnamakan Allah, Allahnya dia. Ya, Allah kami itu Allah kami dan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang adalah Allah juru selamat. Juru selamat manusia, bukan seperti Allahmu yang memberikan batu dari surga atau konon katanya dari surga untuk menebus dosa manusia, bukan. Ya, Zulkifli, kamu bisa polemikus, saya polemikus saja pakai data. Kamu bisa polemikus gak pakai data kamu nanti. Kamu mau ngeledekin Alkitab kayak mana pun kamu gak pakai data. Ya, tapi saya bisa bicara jujur apa adanya pakai data. Nanti kita ungkapin semua teman. Biar hari ini kita bongkar sekalian karena punya alasan. Dia yang keluar duluan ya. Hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau kamu pengen mengalami hidup yang kekal, percayai Yesus itu sebagai utusan. Gitu saja sudah. Hilangkan nabimu, berani nggak jompret? Ayo. Bunda, dia tidak mengerti itu kata utusan. Dia mau menyamakan utusan itu dengan nabinya. Iya. Makanya nggak apa-apa. Pakai cara berpikirnya mereka nggak apa-apa, Pak. Cara berpikirnya mereka saja itu mereka udah jujur balik kok. Kita sangat tahu konteks daripada utusan yang disebut Alkitab itu nggak seperti itu. Kita bisa merujuk kepada Yesaya 55 ayat 11. Itu firman diutus loh. Firman diutus. Ya, dan dia akan melakukan kehendaknya. Firman itu diutus akan melakukan kehendaknya. Emang ada konsep di Al-Quran? Sebenarnya ada. Quran surat An-Nisa ayat 171 sampai 172 itu mengemukakan itu. Hanya gara-gara terjemahannya dikasih kata sisip-sisipan itulah yang pada akhirnya mengubah makna. Ya pada akhirnya apa? Menjadi keledai liar seperti jompret ini. Ya, jompret sekarang gini saja, kita pakailah cara berpikir mereka. Kalau memang satu-satunya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal hanya mempercayai Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu-satunya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah utusannya. Kan begitu? Kenapa percaya Muhammad? Apa gunanya Muhammad? Ayo, Muhammad bisa apa? Ayo, bisa apa? Begitu caranya. Kalau pakai akal sehat, ngatain kita orang Kristen nggak punya akal sehat. Akal sehat kayak mana yang mau dibawa nih? Nanti tak kasih dalil, bagaimana dia akan menjawabnya? Bunda, Tapi Kristen, begitu dia pergi membak. Kenapa? Ya, saya sedikit mau memberikan penjelasan apa tentang utusan. Yesus itu sebelum lahir sudah diutus. Beda dengan dia, nanti lahir umur 40 baru diutus. Itu. Jadi jauh. Oke, lanjut Bunda. Ya. Itu seorang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siapa penyesatnya? Adalah mereka yang pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Nah, kalau tidak mengaku yang datang sebagai manusia. Di mana-mana kalau manusia nggak ngomong gini, saya diutus ke Amerika sebagai manusia gitu. Dari sononya saya manusia. Ya, gitu, jompret. Ya, jadi yang disebut antikris itu apa? Antikris itu dia menyangkal
ya, menyangkal bapak maupun anak. Ya, anak itu dikategorikan sebagai anak manusia. Ya, kenapa dia mengatakan tadi sepakat dengan Alkitab bahwa dia diutus sebagai manusia. Bahwa firman itu datang sebagai manusia. Ya, jadi bukan manusia yang dari sononya, karena diutus sebagai manusia. Misalkan kayak Zulkifli dari Makassar ke Jakarta sebagai manusia, dari sananya sebagai manusia, mana bisa diutus si Zulkifli sebagai manusia? Enggak. Si Zulkifli diutus sebagai polemik begitu, ya, bukan sebagai manusia, karena dari sononya manusia. Kayak Muhammad, ya. Enggak ada ceritanya Muhammad diutus sebagai manusia, enggak ada. Karena apa? Dari sononya manusia. Begitu loh, ya. Jadi enggak ada ceritanya manusia Muhammad itu diutus sebagai manusia, karena memang dari sononya manusia. Begitu kawan-kawan, kita begitu bicara, ini akhirnya kejepit sendiri kalau ngomong. Bukan? Itu finalnya. Kemudian terakhir ya, mohon maaf panjangan, tapi saya harus ini karena saya lagi di gunung soalnya. Saya tadi sudah menjelaskan sedikit lagi deh, boleh ya? Boleh ya? Iya, boleh. Oke, baik. Sedikit lagi. Nah, ketika kemudian kita sudah memahami nih, baik Al-Quran maupun kitab yang digenggam saudara kita Kristen, tahu Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk siapa? Kalau mengatakan Taurat hanya untuk Bani Israel, kenapa Quran surat Al-Baqarah ayat 120 Allah panik? Kenapa Allah panik, Jumpret? Saya mau tanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 120, kenapa Allah panik membuat isu, membuat fitnah bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada umat Islam sampai masuk agamanya mereka? Maka berapa kali saya pernah bertanya, sejak kapan orang Yahudi mempromosikan agama ke orang Arab? Sejak kapan orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat mempromosikan agamanya ke seluruh dunia? Sejak kapan? Ayo, jawabnya gimana? Makanya gak usah sok-sokan Zulkifli kayak yang punya akal saja. Kau ngomong kayak begitu ya, akal kami lebih jauh berpikirnya daripada pikiran kamu. Kalau umat Islam sudah dari sana dikasih kualitas ya, pasti sombongnya minta ampun, gak punya kualitas aja sombongnya minta ampun. Ya, kalian menikmati produk-produknya Yahudi, tapi kalian mengutuk-ngutuk orang Yahudi aja, biasa aja kami. Nggak sombong lah kalian, tinggal penikmat saja, sombongnya minta ampun. Maka itulah Tuhan itu adil ya, akal sehat itu bukan diperuntukkan untuk kalian. Gitu, itu aja kok repot sih. Bani Israel, Injil yang mana? Markus 4 nomor 11. Yesus mengajarkan Injil Allah. Teman-teman, gaya Polinikus itu ngerti gak? Pilih-pilih ayat. Gaya Polinikus itu lidahnya kok tiba-tiba ngejeplak begini. Kitab Injil itu sudah tidak original, tapi sudah campur tangan manusia, sudah campur tangan Paulus itu, ya. Ada ini gini, tapi tiba-tiba nanti dia ngambil apa namanya, nyomot ya, yang sesuai dengan udelnya. Nanti kalau misalnya dia tanya, saya minta dalilnya, dikasih dalil, itu ayat sisipan itu. Itulah kelakuan si Jumpret. Makanya dulu waktu dia masuk ke sini, waktu sebelum debat, karena saya tahu persis dia cara debatnya, saya tahu persis. Itu dari zaman di grup WhatsApp saya itu sering dikeroyok di grupnya mereka. Nah dulu dia bilang apa, dia sudah gini. Ya saya tanya dulu, Bang Cuma, sebelum membahas Alkitab, kitab mana yang kau anggap palsu dulu, catat dulu, jangan sampai nanti dikasih dalil, nanti kau bilang itu ayat sisipan. Saya ngomong sekalimat begitu duluan, kenapa? Karena saya tahu cara dia. Makanya dia setengah mati kan? Ya kan? Setengah mati. Satu pertanyaan apa yang disempurnakan Muhammad, udah alasan sinyal nggak ada lah, apa habis itu kabur. Ya kan? Udah kabur, mempengaruhi teman-temannya, nggak boleh masuk ke tempat saya. Masuknya apa begitu? Ya, jangan masuk ke tempatnya si Fatimah itu. Saya lebih baik saya suka sama kambing di lipstikin atau gedebok pisang daripada Fatimah lu. Siapa yang mau ajak pacaran? Siapa yang genit mau cintai dia? aduh Jumpret. Aduh. Ya. Ya oke. Izin, sudah bisa berkomentar kita ini? Ya boleh sedikit, silakan. Karena videonya masih panjang, karena kita juga harus masih terkait. Jadi saya juga yang dikatakan geram. Saya juga paling tidak ramah sih, bukan pada orangnya, tapi kepada ajaran yang kemudian yang kita imani diseleweng-selewengkan begitu, ya kan? Jadi begini, kekristenan itu tidak membutuhkan opini Islam soal siapa Yesus, sebab Yesus sudah diagungkan sebagai Tuhan itu jauh sebelum ada Islam, jauh sebelum Allah SWT itu dianggap sesuatu di Arab. Itu amat sangat jauh, dan itu bukan karena Paulus. Sekarang kan mereka semua nyalain Paulus. Kemudian ada juga yang bilang bahwa Konsili 325 itu adalah kesepakatan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Padahal Konsili 325 itu tidak membahas soal itu, tetapi soal polemik Arianus pada ketika itu, Arius.
Ya kan? Nah, tapi oke lah jika kemudian mereka mengatakan tahun 325 itu adalah hari atau tanggal di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. Tahun 325 itu Islam belum ada, masih jauh. Allah SWT belum jadi apa-apa, belum jadi satu-satunya di Arab, masih bersama-sama dengan 300-an lebih sesembahan teritorial. Dia pun salah satu kok di antara situ yang kemudian dirubah itu dari versi Quraisy menjadi versi Gua Hira. Kemudian saya juga geram sama semua. Bagusnya dia hadir dan saya juga mau debat sama manusia itu. Jadi ketika sengaja saya panas-panasin terus ini biar pengikutnya itu geram panas, langsung kasih linknya biar berani dia, biar jangan pakai dasar terus ya. Iya, karena memang setahu saya sih dia mau mendatangi channel-channel yang open camp. Saya tahu itu karena dia tahu bahwa orang-orang yang open camp itu selalu walaupun tahu kelemahan Islam, tapi pasti karena di Indonesia kan kita nggak sembarangan untuk membicarakan tentang kelemahan mereka itu yang begitu sangat-sangat. Nah, jadi ketika mereka mendatangi Alkitab, ayat-ayat manapun yang mereka pilih, itu sebenarnya mereka lagi sedang pamer interpretasi gelap aja. Yang sebenarnya ayat-ayat yang mereka kutip-kutip itu tidak membicarakan atau tidak sama persis. Hanya karena mereka melihat bahwa seakan-akan ayat itu mendukung opini bodong mereka itu, ya itu aja yang mereka jadikan jalan. Baru kemudian dikatakan di Yohanes 17 ayat 3 itu, bahwa inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengatakan Allah dan Yesus Kristus yang kau utus. Dia Islam pada umumnya, Polomikus ya, mengira bahwa kata Allah di sini menunjuk kepada Allah SWT. Ini kan benar-benar nggak benar itu. Karena Allah di sini, Islam juga kebingungan sebetulnya ketika berpolemik soal kata Allah ini. Sebab sebenarnya tidak ada Allah bernama Allah, nggak ada itu. Elohim bernama Elohim nggak ada. Itu sebabnya ketika kata Allah itu diterjemahkan, atau kata Elohim diterjemahkan menjadi kata Allah di dalam bahasa Arab, itu karena dianggap padanan katanya kan sesuai. Padanan kata menunjuk kepada gelar, bukan kepada nama pribadi atau proper name. Kalau kata-kata Allah nggak usah jauh-jauh ke Allah Israel, orang-orang pagan namanya juga Allah. Iya, makanya kan ada 300-an itu kan semuanya dikasih gelar Allah juga oleh penyembahnya masing-masing. Karena kan tidak mungkin Allah itu menunjuk kepada sesuatu yang dianggap punya Tuhan lah begitu. Jadi ketika namanya apapun itu bisa disebut Allah. Jadi Allah ini, Allah itu, dan itu sebabnya di Alkitab ada kata Allah huruf kecil yang memang menunjuk kepada Allah semacam itu. Jadi bukan nama Allah. Nah, anehnya ketika Islam belakangan ini merasa bahwa kata Allah itu adalah eksklusif ciptaan Islam. Ini sudah gila ini dunia ini logika berpikirnya Islam ini. Mereka itu ngotot seakan-akan kata Allah itu adalah eksklusif milik mereka sendiri. Ini gile. Padahal kan sebenarnya istilah Kristen itu sudah adalah di Arab sebelum ini. Ada sudah juga menggunakan kata Allah. Tapi oke lah, kalaupun sekarang mereka mau ngotot ya kita kasih aja. Emang orang Kristen mengkultuskan kata itu enggak lah. Sementara itu dulu, lanjut Bu Pat, lanjut. Ya, Bu Pat, sebentar, sedikit Bunda. Jadi kalau dia hadir, saya tidak mau berdebat agama karena tidak akan pernah berpendapat. Saya hanya mau hantam dia dari sisi bahasa, makna dan pemahaman tentang bahasa dalam Alkitab dengan dalam bahasa kitab dia itu. Itu yang saya mau kejar dia. Pak. Dia di sini cuma teriak-teriak doang kok. Di sini cuma teriak-teriak doang. Kita cancing dia. Saya juga hantam dia dengan teriak-teriak aja. Tapi kan saya bisa bertanggung jawab apa yang saya teriak-teriakkan. Kalau dia nggak bisa. Itu aja. Lanjut ya. Lanjut. Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus, Injil Allah, Injil Yesus. Yang ada di gereja sekarang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, surah-surah Paulus. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes ditangkap? Mana kemudian Injil Yesus yang diajarkan kemudian Filipus ketika Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan? Lukas tak pernah dipanggil, Markus tak pernah dipanggil, penulis Matius tak pernah dipanggil, penulis Yohanes tak pernah dipanggil. Bukhari malah nggak tahu sama sekali, Muslim nggak tahu sama sekali, Musa Tamat nggak tahu sama sekali, Ibnu Majah nggak tahu sama sekali. Gimana jumpret? Soal-soal ngomongin Isa juga, ya? Jadi janganlah goblokmu itu seolah-olah kamu itu pintar karena umatmu itu tahu, kamu tahu umatmu itu emang kebanyakan ambiar semua otak mereka kan? Maka kau bicara begini seolah kau pintar menurut kau sendiri, menurut golonganmu sendiri. Menurut kami ya kau lebih parah. Kenapa? Kau menggugat apa yang disampaikan oleh murid Yesus, ya, yang orang katanya tidak pernah ngomong sama ini, ono itu, Markus, Lukas dan lain sebagainya, ya. Bagaimana? Apa kabarnya Bukhari? Apa kabarnya Muslim, itu Majah, yang Musa Ahmad, ya, Ibnu Hibban, apa itu? Siapa mereka? Sok-sokan ngebahas Yesus, ya. Belum lagi nabimu. Urusan apa? Bu Fat. Ya. Dia tanyakan di sini, mana Injil Allah? Ya emang bagus tuh pertanyaan itu. Kita juga bertanya-tanya loh, di mana Injil Allah yang eksklusif diturunkan oleh Allah? Mana itu? Kita juga bertanya kok itu. Saya juga pernah menanyakan itu. Allah kamu tuh kayak mana sih ya? Allah katanya membenarkan kitab Taurat dan Injil. Udahlah, gak usah ngebahas kitab kita. Kalau memang gitu kamu gak imani, kita tanya Injil yang dibenarkan Allahmu yang mana?
Ya. Injil yang sudah dipalsukan dibenarkan, atau Injil yang sudah hilang dibenarkan? Pertanyaannya hilangnya kapan? Kan gitu. Nah, itu bagaimana jawabnya, Muslim? Makanya kalau otak kalau sudah di celana, jangan malah ngegoblok-goblokin orang yang punya akal. Kami punya akal banyak sekali, sampai bikin kamu gak akan mampu bisa menjawab, Kumret. Gak usah gara-gara koin lah, koin ini sampai setengah mati begini sok-sokan ya. Ya, Paulus apa lagi? Ya, Paulus apa lagi? Jadi Injil yang dimaksud itu ketika Al-Quran menarasikan itu hanya untuk Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Oh, Taurat, Zabur dan Injil hanya untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba di dalam Qur'annya orang-orang yang mengikuti Isa adalah di atas orang kafir? Itu Quran surat Al-Imran ayat 55 tuh, Jumret. Ya? Terus sudah begitu enggak, Jumret? Di Quran surat Al-Anbiya ayat 91, ya, kelahiran Isa itu adalah tanda besar bagi alam semesta. Emang alam semesta tanda besar yang disebut Allah itu Israel doang, betul? Baca, Muslim, semuanya kalian buka kitabmu sekarang. Quran surat Al-Anbiya ayat 91, baca. Jadi kalau Jumret ngomong kayak begini, artinya dia menista kitabnya sendiri. Tak kasih dalilnya loh, kalian tinggal buka cross-check sendiri. Nanti kalau tak kasih ayat saya, nanti dikiranya itu rekayasa saya. Baca sendiri Qurannya, ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 91, kelahiran Isa adalah tanda besar bagi alam semesta. Muhammad gak punya loh gelar ini, ya. Ada ayat yang sebelumnya itu cuma dia hanya tanda bagi alam semesta, begitu doang. Itu Muhammad, tapi bukan tanda besar. Yang memiliki tanda besar bagi alam semesta itu Isa dalam Quran. Ya, salam sadar kalian. Makanya kalau si Jumret berani kesini ngomong begitu, aduh saya tabokin dengan kitabnya, berarti kau menista Quranmu, Jumret. Ya, lanjut. Mazmur 147, aturan-aturan. Oh ya, belum lagi. Si Jumret sama umat Islam perlu tahu. Ini siapa sih, berisik banget, aduh. Pak tipu-tipu dari tadi saya udah mute ya. Tolong kalau pas lagi nggak dipakai di mute, jangan dibuka, berisik banget, ngilangin konsen saya deh. Nah, terus udah gitu ya, saya kasih tahu sama umat Islam semuanya. Ya, kalau memang Isa itu hanya untuk Bani Israel, kenapa dia harus mengetahui hari kiamat? Emang hari kiamat hanya untuk Bani Israel, seluruh dunia nggak kiamat gitu? Ayo, jawab apa? Kira-kira si Jumret, kalau memang si Jumret cemen nggak berani ke sini, ya, saya berharap itu pengikut pendugalnya itu suruh ngejawab pertanyaan saya tadi. Ya, suruh ngejawab pertanyaan saya tadi. Ya, pakai kitabnya sendiri. Kenapa? Kalau memang Quran itu bisa membela dirinya sendiri, jawab juga pakai kitabnya. Oke? Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya diberikan kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya hanya untuk Israel, dan hukum-hukum Tuhan ini tidak untuk seluruh bangsa. Hah? Ketetapan hukum Tuhan tidak untuk seluruh bangsa? Berarti yang dikasih hukum oleh Allah itu gak seluruh bangsa juga gitu? Gimana, Jumret? Maksud lo Tuhan ini, Tuhan yang mana nih? Tuhan Yakub ini bukan Allah SWT toh? Hah? Allah SWT ini ternyata bukannya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub kan? Ayo, mikir. Nah, gemetaran nggak lo, Jumret? Saya bisa counter semuanya ya, congor kamu itu ya. Congor kamu itu cuman hanya suaranya doang yang keras, tapi zong. Ini buktinya saya bisa mengcounter semua. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub hanya berlaku untuk bangsa Israel, artinya yang disembah umat Islam itu berhala. Mau kan? Mau Jumret? Ayo, mampus nggak kau? Ada blunder fatal jadi situ, bukan? Keblunder semua. Karena saya bilang apa? Kalau bicara terlalu tinggi, keluar-keluar hanya sibuk menyerang kekristenan, ya, dia akan terjungkil balik sendiri, tahu nggak? Ya, saya itu ya memberikan edukasi dua pandangan dan juga merangsang untuk umat Islam berpikir. Saya pakai data dengan baik-baik dengan cara umat Islam berpikir. Kemudian saya tambahin bagaimana cara berpikir yang benar. Itu kalau saya nggak sembarang bicara saya. Tapi kalau dia keluar-keluar begini, ya teman-teman, kita semua bisa bantah. Kalau dia mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, ketetapannya dan juga hukumnya hanya untuk Bani Israel, berarti umat Islam selama ini menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala. Siapkah, Jumret? Ayo, mampus gak nih? Ya, lanjut. Kita akan bongkar ya. Boleh saya tambah dikit, Bu, sebelum lanjut? Ya,
Jadi si Zuma ini memang bodoh. Kenapa? Karena memang hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Betul. Tetapi hukum Nuh yang diturunkan pada Kejadian 9 itu untuk semua manusia. Yang jadi masalah, yang nggak diturunkan hukum itu kepadanya, cuma ikut-ikutan. Kan begitu? Ikut-ikutan hukum Taurat, padahal hukum Taurat bukan untuk mereka. Yang ditekankan pada pada Mazmur 147 itu masalah hukum Taurat. Bukan hukum-hukum untuk bangsa-bangsa lain. Itu untuk orang Yahudi memangnya si Zuma ini orang Yahudi? Enggak. Jadi sekali lagi ya, hukum Taurat itu diturunkan untuk bangsa Israel, untuk diikutin untuk bangsa Israel, bukan untuk orang lain. Kalau kamu mau bukan bangsa Israel, ikutin hukum Nuh yang disebut dengan 7 hukum Nuh. Itu untuk universal, bukan untuk seperti Yahudi. Yahudi itu harus ikutin hukum Taurat. Gitu. Kalau memang kamu konsisten, ikutilah hukum Nuh. Yang ikut-ikutan mengikuti hukum Taurat, nah ini yang jadi masalah. Padahal dia bukan orang Yahudi, hanya ke Yahudi-Yahudian saja, atau cuplak sana cuplak sini, sedikit-sedikit saja sebetulnya hukum makan saja nggak lulus. Hah? Si Zuma ini pasti makan lele, makan unta atau minum kencing unta toh? Itu dilarang di hukum Taurat. Kan Hukum gitu, Taurat ada ikutan. hukum Taurat ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah Pak. Dia punya itu. Jadi Ya, ada hukum hukum Taurat itu sipil. kalau dijabarkan ada 613. Klasifikasinya mungkin ada 4. Ada hukum sipil, hukum moral. Ada tiga Pak. Iya ada 3 dan hukum 3. upacara kalau nggak salah. Karena hukum Taurat itu kan mulai bukan populer ya, mulai diadakan ketika mulai Yahudi kuno itu, agama Yahudi kuno itu dilembagakan oleh Musa. Nah jadi kalau untuk 10 hukum sendiri itu memang universal karena kan dia ditulis. Itu justru yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri ya, cuman itu Keluaran 31 ayat 18. Bahwa 2 hukum itu yang memang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Jadi kalau hukum Taurat memang sih ada beberapa yang sudah tidak berlaku ya, tapi selebihnya untuk umum kok, untuk universal lah. Malah kalau semua hukum positif di dunia itu sebetulnya yang lahir dari ide-ide konstruktif manusia yang berpikir cerdas itu adalah penjabaran dari 10 hukum. Saya lihat begitu dan memang seperti itu sih. Kecuali ya sudah menyimpang, tapi kalau namanya semua hukum positif yang dibuat oleh seluruh negara itu pasti penjabarannya dari hukum Tuhan. Itu sebabnya kita terimalah seperti itu. Ya, Ten Commandment itu yang dimaksud dengan Taurat toh. Saya baru tahu. Iya, Ten Commandment. Bukan itu yang dimasukkan dengan hukum Taurat. Ten Commandments itu merupakan suatu rangkuman dari semuanya. Tetapi yang 613 itu yang kita sebut dengan hukum, ya itu yang dimaksud. Yang saya maksud itu bukan 10 Ten Commandments. Kalau 10 Ten Commandments untuk secara internasional bagi orang-orang yang non-Yahudi itu ada 7 hukum Nuh. Iya, gitu iya. Yang jadi hukum yang 10 itu disatukan. Misalnya jangan menyembah berhala ya. Ada Tuhan lain itu 1, 2, 3 itu dijadikan 1. 4 mungkin. Jadi kalau kita misalnya ya sampai 4 jadikan 1. Jadi itu makanya tinggal 7. Gitu loh. Oleh karena itu hukum yang pertama dalam 7 hukum Nuh itu adalah jangan ada penyembahan berhala. Itu saja. Iya, iya. Gitu. Yang dimaksudkan sini kan si Zuma ini hukum-hukumnya loh. Iya. Dan ada blundernya juga di sini loh, Pak. Inilah akibatnya ketika Allah ya mengaku bahwa dia menurunkan kitab sebelum, tetapi dia sendiri menganggap itu nggak penting ada. Ini berbahaya, patut dipertanyakan ini Allah dalam hal ini ya. Kenapa dia tidak melihat ada hal penting yang artinya begini? Jika betul itu firman Tuhan, kalau kita kan ditulis, tapi kalau mereka kan memang langsung dari Allahnya yang tidak ditulis seperti itu. Nah yang harusnya kalau memang betul bersifat seperti itu, harusnya ada dong. Karena kalau tidak ada, berarti dia sendiri menganggap apa yang dia sampaikan sebelum itu tidak pernah penting. Nanti dianggap penting ketika jatuh di Arafah. Ini omong kosong. Ya, nanti kita akan bongkar ya. Bagaimana setiap pernyataan Zulkifli ini sebenarnya itu dia itu menyangkal kitabnya sendiri. Ini kita akan bongkar. Contoh ya, salah satu saya kasih sedikit ini ya. Quran Surat Al-Maidah ayat 46 ya. Kenapa Taurat dan Injil itu sampai dibenarkan oleh Allah? Karena apa? Kandungan di dalamnya itu mengandung petunjuk, cahaya, dan juga pengajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau memang Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel, maka Allahnya hilaf ketika dia memberikan wahyu kepada Muhammad. Setuju nggak sih Zulkifli di sini? Ya, nanti kita bongkar teman-teman. Saya akan sambil bongkar itu ayat-ayatnya, sambil pertanyakan, dan logika ini harus kita balikin ke mereka sendiri. Karena Jompret ini cuma hanya nyompret doang kan? Kita buktikan kalau mulutnya si Jompret hanya bisa nyompret doang. Ya, kita buktikan malam ini. Yes. Berarti bukan untuk kita.
hanya untuk Bani Israel. Lalu apa solusinya? Ketika penghibur itu datang, ketika kemudian ajaran-ajaran yang akan diajarkan tidak sanggup diimani oleh oleh abad pertama, maka Allah kemudian menyeru kepada Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahli Taurat, wahai orang-orang Israel, wahai penganut Taurat, wahai Nasrani, qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum, telah datang kepadamu nabi kami, rasul kami bagi. Quran juga bilang, sesungguhnya Allah tidak mengutus rasulnya melainkan dia dengan memakai bahasanya sendiri. Ya, jadi kalau Bani Israel dia sudah punya Taurat, sudah punya Injil, ngapain percaya bahasa Arab? Ya kan? Salah lagi nih Qurannya, ya kan? Qurannya salah lagi teman-teman. Jadi di sini pernyataan si Zulkifli ketika dia melawan Alkitab ya akan kena mukanya sendiri pada hari ini. Kita bongkar semua teman-teman ya. Ini gara-gara si Jumpret nih ya. Ini Quran kitabnya akan terbongkar nih. Ya biar umat Islam yang nonton juga sambil mikir nanti. Kita buktikan ya mulutnya cuma nyompret ya. Rasulullah Muhammad SAW kepadamu. Katsiran mimma kut. Woi, kalau memang ya bahwa orang-orang dahulu orang penganut Taurat dan Injil tidak sanggup melakukan hukumnya ya. Terus ngapain percaya kepada Muhammad? Emang Muhammad bisa apa? Muhammad bisa apa nih, Jumpret? Muhammad bisa apa? Nikah. Dia hanya sibuk menggilir bininya saja kau bangga-banggakan. Hah? Apa yang diajarkan Muhammad? Tauhid. Ya? Kalau kau percaya bahwa Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan, bukan kurang-kurang ngajarin tentang keesaan Tuhan. Yang jadi permasalahan adalah yang kamu sodorkan tadi terhadap orang Kristen, bahwa orang Kristen tidak punya akal sehat. Justru akal kalian tidak punya. Karena apa? Ketika ada kalimat Allah menyebutkan dirinya sebagai kami, kau katakan itu tauhid. Kau katakan itu ahad, wahid. Ya kan? Ya artinya kau nggak punya otak. Kenapa? Nggak mau mikir. Kalau kami itu nggak bisa disebut wahid, nggak bisa. Gitu loh. Gitu Jumpret caranya ya. Mengkanter sompretanku tuh gampang banget ya. Kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Untuk menerangkan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian. Coba, eta terangkanlah lah ya, eta terangkanlah. Ketika Al-Quran menyebutkan sesungguhnya Isa itu tidak disalib melainkan diserupakan. Anak siapa itu yang menyerupakan? Yang menggantikan Isa disalib? Anak siapa itu yang jadi korban tumbalnya Allah itu? Ayo, bagaimana bisa menerangkan Islam? Bagaimana Al-Quran bisa menerangkan? Jumpret. Ayo lo, mampus nggak kau? Saya buktikan malam ini ya. Ini baru argumen saya loh, belum pakai data ya, belum pakai data. Nanti kita tunjukkan pakai data. Satu lagi Bunda. Sungguh telah datang cahaya kepadamu yaitu Islam dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah. Kitab menjelaskan dalam Quran Al-Maidah ayat 46 ternyata ya Taurat dan Injil itu sebagai kitab yang mengandung petunjuk cahaya dan pengajaran bagi orang yang bertakwa. Umat Islam dikasih ayat Maryam 171, itu kan hanya coba baca 172-nya itu untuk orang bertakwa. Woi, orang bertakwa ternyata orang-orang yang percaya kepada Taurat dan Injil. Mampus nggak kalian semua? Oh, udah, ajar habis. Nur wa kitabum mubin. Lalu kemudian Allah menerangkan, yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Bagaimana Quran bisa dapat petunjuk? Saya mau tanya, Muhammad udah habis mati, dia udah di mana nih sekarang? Muhammad habis almarhum, dia harusnya dikasih nama almarhum loh. Kan dia mati nggak bisa bangkit lagi kan? Nggak hidup lagi kan? Nah berarti dia kan nggak ngerti nasibnya kayak mana. Petunjuk apa nih? Boro-boro kalian umatnya petunjuk kalian ini sudah selamat apa enggak? Nabimu aja nasibnya nggak tahu, betul nggak? Jadi nggak usah keluar-keluar promosiin obat. Kamu namanya promosiin obat, namanya Jumpret, ya nggak? Itu kepada jalan keselamatan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu. Jalan keselamatan hanya cuma tauhid doang itu? Hanya modal tauhid doang itu jalan keselamatan? Atau percaya kepada Muhammad jalan keselamatan? Sejak kapan nih Muhammad punya gelar jalan keselamatan? Masih mencari Bu, masih mencari terus, mencari tunjukkanlah kami jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu artinya? Ayo coba. Artinya masih disuruh cari jalan petunjuk, jalan yang lurus sampai kiamat kayak begitu. Ngomongin lagi soal keselamatan kayak mana? Nabimu aja nggak bisa selamat habis mati diracun kok. Gimana sih? Jumpret jualan obat lo ya? Subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bisni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Umat Islam, kalian baca Quran surat At-Taha ayat 74.
Barang siapa datang kepada Rabbnya itu akan kekal di dalam neraka. Pertanyaannya, kalian datang kepada Rabb yang suci tak? Ayo. Di situ nggak disebutkan dosa kecil, dosa besar. Pokoknya datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa kekal. Itu di dalam Quran. Artinya perkataan Allah. Saya mau tanya sama kalian, doktrin kalian tuh dihisap sementara di neraka terus ditiriskan menjadi gorengan manusia yang gurih itu siapa? Ayo. Saya mau tanya, doktrin dari mana? Siapa yang mau dipercaya? Allah atau manusia? Ayo, mampus nggak kalian? Semua kita bisa bantah. Kalian ngomongin keselamatan, kalian ngomongin kebenaran, ngomongin tentang apa tadi tuh, tauhid dan sebagainya, kosong. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang yang tadinya kafir, yang tadinya musyrik, yang tadinya munafik dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah. Saya bisa membuktikan justru orang kafir itu disesatkan oleh Allah sampai mereka betul-betul sesat dan maksiat. Jadi si Jumpret ini promosi di kitab apa ini? Kalau Allah katanya memindahkan orang-orang kafir dari tempat kegelapan menuju kepada terang. Mana ayatnya? Mana ayatnya Jumpret? Kamu mampus ketika kamu ngomong di sini. Makanya tahu nggak teman-teman? Kita sudah tahu jurusnya Jumpret. Dia hanya bisa nyompret. Coba kalau dia ngomongin halus sama saya ya. Bang Jumat, tolong dong kasih dalil. Tunjukin, kita baca sama-sama. Oh mampus deh kalau dia siap ngomong halus sama saya. Mampus dia. Ya, saya pastikan dia keluar-keluarnya itu. Ini video saya simpan teman-teman. Video saya simpan supaya besok-besok kalau dia berani masuk atau hari ini dia berani masuk, kita tampilkan semua, kita bantah satu persatu semuanya apa yang dia sampaikan. Ini saya tadi dari nol, pelan-pelan, sedikit-sedikit semua saya bantah loh. Bisa loh saya. Ya, karena apa? Dia menampok muka sendiri teman-teman. Dan menunjukkan mereka kepada Islam, jalan yang lurus. Ya. Mana ada Islam itu jalan yang lurus? Mana dalilnya? Mana? Tahdidihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Alhamdulillah di abad ke-7 Allah tidak membiarkan Bani Adam menjadi yatim piatu. Aduh, dalilnya di mana si Jumpret itu? Malah justru dari Alkitab itu. Yesus mengatakan sesungguhnya ketika dia pergi, dia tidak membiarkan yatim piatu pengikutnya. Karena dia memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Masa Muhammad Roh Kudus? Kudus itu suci. Ya, yang namanya suci itu tidak urusan kawin-mengkawin lah. Yang itu bininya berapa nabimu? Gimana sih? Kerjaannya cuma cebak-cebok, ya kan, selangkangan melulu, ya kan, bidadari, nah, jakar lah, jaroh lah. Aduh, ya ampun. Tadinya hanya Bani Israel. Alhamdulillah abad ke-7 Allah mengutus seorang hambanya untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah di abad 7 Allah mengutus nabinya mati diracun. Bukan lagi untuk satu golongan. Makanya Yahudi, sebuah ketetapan hanya untuk Yahudi, Yehuda. Nasrani hanya ketetapan untuk pengikut-pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Tapi Islam artinya salam, artinya damai sejahtera. Kalau ngomong kayak gitu, ya kalau ngomong dia kayaknya waduh gitu ya. Kayak bener gitu ya. Bukan seperti tukang jual obat, Bu. Tukang jual obat. Jual obat. Kan di jalan-jalan itu begini, cegahnya begini tukang jual obat. Betul. Obat saya yang paling laris, paling begini, begono begana. Itu tukang jual obat dia nih. Jadi kalau arti Islam itu selamat, arti salam juga selamat, ya. Itu yang namanya si selamat berarti selamat sudah itu, walaupun dia pezina. Aduh, dol. Kalau ngomong di zaman jahiliyah cocok ya. Ini zaman orang udah otaknya udah sampai udah ke bulan aja udah bisa gitu loh. Masa masih bisa percaya dengan cuman keselamatan itu cuman huruf. Keselamatan itu bukan dari huruf doang, Jumpret, tau ya? Huruf salam, ya huruf salam doang bisa menyelamatkan kamu kan? Nggak begitu, konsep keselamatan itu bukan begitu dong ya. Konsep keselamatan itu harus ada bentuk kenyataannya gitu. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan keselamatannya, menunjukkan kasihnya. Ya, bukan cuma hanya kayak semacam seorang ibu hanya melahirkan terserah bayinya mau mampus kayak mau apa, enggak gitu. Ini sama kayak Allahmu ya. Menyediakan surga, menyediakan neraka, tapi jaraknya harus ada lautan api. Terserah lo mau terima, lo mau bisa lewat ya syukur, kalau nggak bisa ya sudah, bye bye, dadah, kasihan deh lo gitu deh. Ya, bagaimana cara umat Islam itu bisa selamat selain mencari berenang-renang ke lautan sendiri, ke lautan api sendiri? Bagaimana? Tiba-tiba hanya kata salam, selamat nih umat Islam. Artinya salam itu selamat, ya. Artinya itu ya, namanya tetangga saya itu namanya selamat, berarti otomatis selamat ya gitu. Jadi kalau selamat teman hanya huruf, teman-teman, itu mimpi, tahu nggak sih? Makanya keselamatan dalam Islam itu diibaratkan rambut 1 di belah 7, artinya bicara mustahil, impossible.
Wih, bahasa Islam, Inggris. Keselamatan semuanya, tidak untuk golongan, tidak untuk suku, tidak untuk bangsa, tapi seluruh umat manusia. Dul, kitabmu tadi Quran surat Al-Anbiya ayat 191, Isa itu ya, dia itu kelahirannya itu sebagai tanda besar bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau kau cuma hanya ngomong kayak begini, artinya kau menista Quranmu, kau tidak percaya sama Allahmu, gitu ya. Makanya namanya shalom, netral, tidak. Shalom itu bahasa Yahudi yang dilarang itu, tuh si Panji Gumilang di penjara gara-gara pakai shalom ini. Jumret. Berpijak. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW diutus, apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'. Muhammad diutus ya katanya menjadi nabi, tapi tidak boleh disakiti hatinya. Quran Azab ayat 51 ya. Muhammad diutus hanya diberikan keistimewaan, bebas mau ngapain saja. Ya, itu kan nabi yang dimaksud. Jumret, memiliki keistimewaan yang lebih di rata-rata manusia. Orang lain tidak boleh berbuat dosa, dirinya boleh. Gitu kan, Jumret? Iya, tetap aja dianggap maksum walaupun meniduri babunya, itu dianggap maksum, Jumret, ya kan? Nah, kayak gitu promosi sama orang-orang yang punya otak ya, nggak laku lah. Ayyakula lahu kun fayakun. Terakhir ketika Allah mengatakan, saya tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Bohong. Quran surat Al-Anbiya 91 malah Isa begitu jadi tanda besar kok, bisa diutus untuk manusia. Manusia di dunia itu bahasanya bukan Arab doang. Kalau diwajibkan untuk bahasa Arab, berdoa juga bahasa Arab, artinya Tuhan itu Tuhan orang Arab ya, dan kitabnya hanya untuk orang Arab, begitu seharusnya untuk orang yang berpikir, Jumret ya. Jelas ini, litubayyina linnas. Aku mengutusmu engkau wahai Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Jelas. Isa untuk Bani Israil. Kamu nih sebagai polemikus, jangan sama kayak Ustaz ketika berceramah ya. Setidaknya kau kasih data gitu loh, Jumret. Itu di mana Qur'annya, biar kita cross check kalau Nabimu itu diutus untuk seluruh manusia di dunia. Dia gelarnya harus setidaknya bisa melampaui Isa lah gitu ya. Tapi kalau gelarnya cuma gombal-gambul ya bagaimana bisa kita imani dia sebagai nabi seluruh dunia? Kalau nabi seluruh dunia itu setidaknya ada bukti bahwa dia itu memiliki kriteria gelar kesucian, kehebatan, mukjizat yang melebihi daripada Isa gitu loh. Itu baru akal sehat kita akan bisa berfungsi. Oh iya ya, berarti Muhammad layak lah kita terima sebagai satu-satunya nabi yang paling benar bisa membawa kita ke surga, bukan Isa. Begitu Dol. Kemudian selanjutnya umat Islam harus bisa membedakan mana yang gelar, mana yang mukjizat. Karena ketika kita ngomongin masalah gelar, umat Islam akan mengatakan ya itulah kan Musa juga punya mukjizat. Duh, mukjizat harus dibedain dengan yang namanya gelar. Yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat itu bukan mukjizat, tapi gelar. Orang yang mengetahui kiamat itu bukan mukjizat, tapi gelar. Orang yang memiliki pengetahuan di dunia dan akhirat, ya itu bukan mukjizat, tapi gelar. Begitu hakim yang adil itu bukan mukjizat, tapi gelar. Ya. Masa gak bisa bedain kadrun. Israel, Musa untuk Nabi Israel, Nabi Muhammad kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya di Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya tahu wahai manusia. Ketika Allah ngomong sama siapa ya? Ngomong sama manusia siapa ya? Manusia orang Arab kan. Muhammad juga manusia kan? Ya, wahai manusia Muhammad, kayak gitu ya. Nas, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau Nabi Musa, ya ayyuhan nas itu enggak seluruh manusia, wahai manusia, bukan wahai seluruh manusia, betul. Bahasa Arab aja kok tambah-tambahin itu artinya. Wahai Bani Israel, wahai Bani Yehuda, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Oh ini besok harus dipenjara nih kalau udah ngomong. Dia bisa ngomong Shema Israel, apa namanya? Si Panji Gumilang aja dimasukin penjara loh. Kalau dia jujur ya, pertama bahwa Muhammad itu Muhammad sendiri mengatakan kepada Jibril, aku diutus kepada orang buta huruf, tua renta, kan ada tuh Bu hadisnya. Kenapa dia bilang untuk semua manusia? Manusia itu yang buta huruf hanya sedikit saja. Ya memang mereka manusia, tapi hanya sedikit yang buta huruf. Yang manusia buta huruf ya Pak ya? Manusia buta huruf ya? Ya termasuk nabinya itu ya, termasuklah di dalamnya. Makanya dikatakan di Ahmad 22350, hai Jibril ya,
Ini Muhammad ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Nanti buka deh Pak. Pak Jadru, maaf, ditahan dulu itu. Nanti sebentar lagi Oke. itu buka ya, dibuka ya. Iya Bu. Nah, Ya, ini sedikit lagi selesai nih. oke silakan Bu. Silakan. Tidak pernah menyeru seluruh wahai ya Shema Bani Adam. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesus juga demikian. Dia tidak pernah menyeru seluruh manusia, tidak. Ya, wahai Bani Israel, ya, bahwa segala sesuatu tadi sudah bilang Yesaya 43, Tuhan memilih bangsa Israel itu menjadi saksi-saksinya. Segala sesuatu dimulai dari bangsa Israel. Maka ketika dia berbicara wahai Shema Israel, ya, jadi maksudnya itu adalah Allah Israel yang layak disembah, bukan Allah Mekah. Iya, Begitu loh. benar. Iya. Jadi kalau dia Seharusnya- jujur, ya, jadi nggak jujur. Seharusnya Dia, kalau jujur begitu dia. kalau dia Tidak. katakan Shema itu secara benar, dia baca tulisannya Eloheinu Yahweh. Itu, jadi nama Ya. Yahweh di sana, nggak ada nama Allah. Gitu kalau dia Shema mau jujur. Israel Elohinu Yahweh Ehad. Adonai Elohim Ehad. Ya di sana Jadi- Adonai nggak ada Bu. Di dalam teks aslinya di sana nggak ada Adonai. Ya, ya, Hanya ya. Yahweh. Adonai itu kan pengganti kata Yahweh itu sebenarnya. Iya. Jadi dia sebetulnya nggak jujur. Harusnya kalau dia disebutkan Yahweh, ya, karena dalam pengajaran tidak apa-apa kalau kita sebut nama Yahweh, itu bisa disebutkan. Karena maksud kita bukan untuk menyepelekan atau menghujat dia, bukan. Jadi harusnya dia jujur kepada orang-orang Islam. Yang di sana itu dia baca-baca Shema Israel itu ada nama Elohimnya itu Yahweh. Karena memang itu ditulis untuk membedakan antara dia dengan dewa-dewa orang Kanaan yang lain. Makanya disebut namanya di sana. Kalau Elohim itu ya, dewa-dewa juga dikatakan Elohim. Kan gitu. Jadi beri dispesifikasi Eloheinu Yahweh Ehad. Ya, betul, Nah, itu dia nggak betul. bisa baca, nggak dibacanya. Memang dia membodohin orangnya. Seakan-akan bahwa yang disebut dengan Adonai itu termasuk Allah SWT-nya. Gitu, Bu. Nggak jujur Ya. dia. Hari ini kita akan bongkar dan buktikan bahwa congornya Jumpret itu cuma hanya bisa nyompret, ya. Salah satunya kalau dia tadi selalu menggadang-gadangkan bahwa Yesus itu hanya untuk bangsa Israel, artinya Isa itu bukan Yesus, tapi hari ini dia memaksakan bahwa Isa itu hanya Yesus. Itu sebabnya itu sebagaikan senjata makan tuan, ya. Senjata makan tuannya adalah jadi apa yang disompretkan oleh si Jumpret tadi, ya. Bahwa ternyata di sini ya Maryam telah memelihara kehormatannya, artinya ya Isa itu bukan lahir dari benih manusia, melainkan dari kalimat dan ruh darinya. Ini yang berkatakan ya. Lalu kami tiupkan ke dalamnya roh dari kami, rohnya Allah ya. Dan kami jadikan dia anaknya tanda itu. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Kalau dia cuma hanya dari Bani Israel, berarti ini Allah hilaf dong ngasih ayat ini. Kalau dia sebagai tanda bagi alam semesta. Gimana dan Jumpret? Jumpret, tukang nyompret, ya. Mampus nggak nih? Ini kita belum tunjukin data-data yang lainnya ya teman-teman ya. Ini satu-satu dulu. Kita iris tipis-tipis ya. Kelakuan liar mereka itu, ya. Biar semua orang tahu ya. Gemes saya itu sama si Jumpret itu. Ya, dia nggak pernah mau ya diskusi sama kita yang ditantang cuma hanya yang orang-orang yang mungkin hanya bahasa Alkitab ya, sama kita udah nggak ada cerita lagi ya.